Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Marlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga yang adalah Bincang Sehati. Ya pemirsa, pandemi COVID-19 masih mengintai kita semua. Kita harus waspada, kita harus taat prokes, dan lain sebagainya. Tidak hanya untuk orang-orang dewasa atau lansia yang katanya masuk golongan rentan terpapar COVID-19, anak-anak juga ini harus dijaga dengan baik karena kasusnya katanya ini meningkat dalam beberapa waktu belakangan. Nah, dalam rangka Hari Anak Nasional yang jatuh hari ini 23 Juli, kita akan membahas tentang lindungi anak dari COVID-19. Namun sebelum kita membahas tentang tema kita hari ini, kita akan membahas terlebih dahulu bijak asuh anak selama pandemi. Kita bahas satu-satu ya. Kita lihat yang pertama. Kelola kecemasan diri. Kita tahu pemirsa bahwasanya kita sebagai orang tua gitu ya, tidak menutup kemungkinan kalau kita semua pasti ada rasa cemas, takut, khawatir, was-was. Tapi kalau kita akhirnya terlarut-larut dalam kecemasan kita, ketakutan kita, ini bisa berdampak pada anak kita. Itu berpengaruh. Jadi kalau kitanya cemas, anak kita akan melihat, mamaku kok cemas gitu ya. Jadi akhirnya mereka juga ikutan cemas. Nah, apa dampaknya adalah kemudian sistem imunnya itu bisa drop gitu ya. Jadi kalau bisa kita sebelum mengasuh anak kita, upayakan diri kita tidak cemas dulu, tidak was-was dulu. Kita coba rileks dulu meskipun sebenarnya tetap harus waspada gitu ya. Oke, itu poin yang pertama. Kita lanjut poin yang kedua. Hindari menyalahkan keadaan. Semua orang, pemirsa, terutama ayah dan bunda gitu ya, ini kita merasakan hal yang sama. Tidak hanya dirasakan oleh 1-2 orang, tapi di seluruh dunia. Bahkan tidak hanya Indonesia, tapi di seluruh dunia. Jadi kalau bisa, kita jangan menyalahkan keadaan. Karena dengan menyalahkan keadaan sebenarnya tidak akan menyelesaikan masalah ya. Karena sebenarnya kita sama-sama mengalami hal yang sama. Nah, ini juga penting bagi kita dalam mengasuh anak selama pandemi. Tidak menyalahkan keadaan karena nanti malah kita nggak fokus sama gimana cara mengasuh anak kita selama pandemi gitu ya. Karena menyalahkan keadaan malah jadi bikin kita stres dan depresi gitu ya. Oke, kita lanjut poin yang selanjutnya. Menjaga rutinitas anak. Betul, kira-kira sudah hampir 1,5 tahun ya. Anak kita ini nggak sekolah gitu, sekolahnya online gitu. Dan kadang-kadang ini bikin kita sebagai orang tua juga agak stres gitu ya. Gimana ini ya supaya anak-anak ini tetap aktif gitu. Kadang-kadang kan setelah online paling main game. Karena mereka tidak bisa bersosialisasi sama teman-teman mereka. Nah, sebisa mungkin kita tetap menjaga rutinitas anak. Mulai dari bangun tidur, sarapan, sekolah online, sampai mungkin bisalah video call sama teman-temannya gitu ya. Supaya mereka tetap bisa berteman, bersosialisasi. Karena itu juga bisa menjaga mood, menjaga imun mereka tetap baik gitu ya. Bisa tetap kumpul sama teman-teman mereka karena sudah 1,5 tahun kalau nggak salah ya. Mereka nggak bisa ketemu sama teman-temannya. Oke, kita lanjut poin yang selanjutnya. Biarkan anak tentukan keputusan. Nah, ini juga penting. Kita tanya ke anak kita, Dek, kamu tahu nggak kalau di luar sana ini banyak loh orang-orang yang nggak pakai masker, nggak sering cuci tangan. Akibatnya nanti kalau kayak gitu bisa sakit loh, bisa terpapar COVID. Nah, Ade mau nggak kayak gitu? Nah, coba ditanya gitu. Pasti mereka, aku nggak mau deh, Ma, aku nggak mau sakit. Nah, kalau gitu berarti kalau nggak mau sakit gimana? Ya harus pakai masker, Ma, harus cuci tangan, Ma. Nah, seperti itu. Jadi kita memberikan pertanyaan, jangan kita yang mengatur ya, tapi kita kasih pertanyaan, biarkan mereka menjawab. Sehingga mereka akan bertanggung jawab atas jawaban-jawaban yang sudah diberikan oleh mereka gitu ya. Oke, kita lanjut poin yang terakhir. Sempatkan waktu bersama. Nah, ini juga menjadi sangat penting. Quality time mungkin Bapak, Ibu, Ayah, Bunda sekarang WFH gitu ya. Ya mungkin jam kerjanya bisa lebih dari 9 to 5 seperti itu. Tetap harus ada waktu bersama, quality time sama anak, ngobrol bareng, diskusi bareng, happy-happy bareng, mungkin nonton TV bareng atau mungkin ya bercerita bareng. Ini menjadi sangat penting untuk meningkatkan imun mereka. Oke, itu dia tadi beberapa cara bijak untuk mengasuh anak selama pandemi dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas gimana sih caranya mengasuh anak selama pandemi. Karena pasti stresornya banyak, kita orang tua pasti juga mengalami masalah yang ya mungkin complicated juga, mulai dari WFH dan lain sebagainya gitu ya. Mencukupi kebutuhan sehari-hari, bahkan ditambah juga harus ngasuh anak
plus jadi guru anak. Ini PR-nya banyak banget nih untuk orang tua, terutama untuk bunda-bunda ya di rumah gitu ya. Nah, untuk membahasnya gimana nih cara bijak untuk mengasuh anak selama pandemi, telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Mbak Irma Gustiana AM, PSC psikolog dari Klinik Ruang Tumbuh. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Irma, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat semuanya, Mas Raden dan teman-teman. Alhamdulillah, semoga kita semua sehat terus gitu ya Mbak Irma ya. Amin, Dan amin, amin. pandeminya juga segera usai. Pingin banget gitu segera usai gitu ya Mbak ya. Oke, Mbak Irma, hari ini kita akan membahas gimana nih caranya supaya kita bijak mengasuh anak selama pandemi. Dan ini adalah hal yang tidak mudah ya. Karena PR-nya sebagai orang tua, terutama untuk bunda ini banyak banget ya. Jadi ibu rumah tangga iya, jadi menteri keuangan juga iya, menteri kesehatan, menteri pendidikan gitu ya. Untuk anak-anak banyak deh pokoknya kementeriannya gitu ya. Nah, kita bahas yang pertama, kelola kecemasan diri. Nah, banyak dari bunda-bunda atau orang tua yang akhirnya mereka cemas sendiri gitu. Jadi kayak ketakutan sendiri, was-was sendiri. Dan akhirnya ini berdampak nggak sih ketika kita ngomongin tentang mengasuh anak ini Mbak Irma? Ya, memang ini Hmm. penting sekali untuk orang tua pahami adalah menghindari diri untuk tidak menampilkan kecemasan atau kekhawatiran yang berlebihan di hadapan anak. Karena biasanya anak kan belum bisa berpikiran yang abstrak gitu ya. Terus kemudian apa yang dia lihat nanti itu yang akan ditiru. Jadi kalau semakin orang tua cemas nih Mas Raden, kemungkinan anak juga akan mengalami kecemasan yang bahkan bisa lebih berat dibandingkan orang tuanya. Begitu. Oke. Dan ketika katakanlah udah cemas nih orang tuanya Mbak Irma, terus kemudian mereka berusaha untuk menutup-nutupi itu dari si anak, karena mau nggak mau kan kita sebagai manusia pasti ada rasa cemas, apalagi di masa pandemi ya. Akan tetap kelihatan nggak sih Mbak gitu di mata anak bahwasanya mamaku ini kayaknya tetap kelihatan cemas, ada apa ya? Akhirnya mereka juga ikutan cemas juga gitu Mbak. Iya, anak-anak itu kan sensitif dan Hmm. peka ya terhadap stimulus yang ada di lingkungan. Iya. Gitu. Jadi, kalaupun kita memang kesulitan untuk mengatasi kecemasan, mungkin ada baiknya kita mengajak anak bicara, sehingga kita bisa memberikan penjelasan kepada anak kenapa kok perilaku ibu berubah gitu. Karena mama mungkin saat ini sedang cemas Kak gitu. Jadi nggak apa-apa gitu kalau kita ingin mengungkapkan perasaan kita kepada anak, sehingga anak juga bisa memahami kondisi. Namun nanti kita bersama-sama anak juga akan mencari tahu nih gimana ya Kak supaya mama gak cemas, adik gak cemas, kita bisa sama-sama di rumah melakukan segala sesuatu dengan be fun nih Kak gitu. Jadi kalau anaknya sudah bisa diajak diskusi itu akan lebih baik Mas Raden. Oke, artinya mengelola rasa cemas dari diri kita sendiri sebagai orang tua gitu ya, supaya tidak menular ke anak malah tambah cemas. Oke, kita lanjut poin yang kedua Mbak Irma. Hindari menyalahkan keadaan. Banyak akhirnya di antara kita yang akhirnya kok kayak gini ya sekarang ya, kok gini ya, kenapa sih banyak yang di PHK, kenapa sih banyak yang meninggal, kenapa sih banyak ini. Nah, akhirnya kan malah hidup penuh dengan keluhan. Nah, ini juga nggak baik ya Mbak kalau kita berbicara tentang mengasuh anak, gimana nih? Ya, benar sekali. Karena memang pada dasarnya yang banyak menyalahkan itu adalah orang tuanya ya, gitu ya. Betul. Kadang-kadang anak juga terlalu paham sebetulnya kalau usianya di bawah 12 tahun ke bawah. Nah, maka yang harus dilakukan orang tua sih sebetulnya adalah menerima dulu keadaan. Lalu kemudian nggak usah denial, karena ini adalah sebuah kenyataan yang harus kita hadapi bersama-sama. Semakin kita denial, menyangkal keadaan, kita jadi nggak bisa bergerak gitu untuk melakukan beragam intervensi, menjaga kesehatan kita ya, bahkan mungkin imunitas nanti jadi lebih menurun ketika kita mulai menyalahkan stresor yang ada di luar sana tuh Mas Raden. Jadi balik lagi sebagai orang tua perlu untuk berpikir bijak, jangan sampai ketika kita menyalahkan keadaan kita akan memberikan impact yang buruk gitu kepada anak-anak gitu Mas Raden. Oke, karena kondisi ini tidak dialami oleh 1-2 orang, tapi hampir 100% warga bumi merasakan pandemi ini ya. Jadi kita sama-sama prihatin, sama-sama harus mengelola ya manajemen stresnya, kita harus dijaga dengan baik gitu ya. Oke, kita lanjut yang selanjutnya. Menjaga rutinitas anak. Nah, gimana ini Mbak? Ini menjadi penting banget memang untuk regulasi harian ya Mas Raden dan teman-teman semua nih orang tua yang sedang menyaksikan acara ini. Jadi anak-anak itu kadang masih sulit untuk memprediksi situasi.
gitu. Sehingga membuat rutinitas harian di mana mereka bisa paham mengenai time scheduling, lalu kemudian apa yang harus dilakukan secara daily, itu akan lebih baik bagi anak, terutama dalam aspek emosi mereka gitu. Jadi akan lebih baik ketika bicara dengan anak, terus kemudian kalau anaknya udah bisa diajak diskusi nih ya Mas Raden, bicara dengan anak, kita buat time scheduling yang bisa dilihat bersama-sama ya. Terus kemudian mendiskusikan kapan dia harus main, mau telepon temannya, mau playdate dan lain sebagainya, itu menjadi hal yang penting gitu. Jadi perlu membuat rutinitas, dan rutinitas ini bisa diperbarui. Jadi nggak kaku bahwa rutinitasnya A sampai Z itu setiap hari selama sebulan tuh kaku seperti yang dibuat, itu enggak. Jadi tetap bisa divariasikan dan dilihat fleksibilitasnya juga tergantung situasi dan kondisi anak. Yang penting untuk hal-hal mendasar itu harus pasti buat anak-anak gitu. Oke, menjaga rutinitas anak tetap, tapi jangan terlalu strict juga ya. Takutnya anak malah jadi stres juga gitu ya Mbak Irma ya. Oke, tetap harus ya ngobrol juga gitu sama anak. Nah, oke, ngomong-ngomong ngobrol nih, yang selanjutnya nomor 4, biarkan anak tentukan keputusan. Nah, sekarang kan mungkin banyak orang tua yang mendikte anaknya. Dek, Kak, kamu harus gini, harus gini, harus gini gitu. Nah, mungkin anak-anaknya jadi apa ya, rebel ya, mungkin denial, nggak mau ikut karena terlalu disuruh. Nah, penting nggak sih untuk kemudian ngobrol sama anak kita, Dek, nanti kalau nggak prokes, nggak pakai masker nanti bisa sakit loh, kalau sakit nggak enak loh, mau sakit nggak, gitu tuh penting nggak sih Mbak? Ya, penting banget Mas Raden. Kalau sekarang kan sebetulnya tingkat paranoidnya orang tua kan meningkat gitu ya. Betul. Jadi kadang-kadang melarang sesuatu itu spontan gitu, tanpa memberikan penjelasan yang logis bagi anak, dan anak tuh nggak paham gitu. Kenapa dia mesti misalnya prokes gitu. Nah, makanya kenapa perlu untuk mengajak anak bicara, kalau anaknya memang masih kecil, masih balita, perlu dengan contoh, perlu dengan gambar. Kalau sekarang sudah banyak sekali film-film animasi yang terkait dengan kesehatan, pandemi. Nah, itu bisa dimanfaatkan tuh orang tua di rumah untuk mengedukasi anak-anaknya. Dan kemudian artinya kan itu adalah sebuah stimulus. Diharapkan anak dapat insight ya Mas Raden ya, dengan apa yang kita sampaikan. Nah, di situ sebetulnya kita menstimulasi kemampuan berpikir, kita menstimulasi juga inisiatif, dan juga terkait kemandirian. Sehingga anak belajar mengenai pengambilan keputusan dan juga konsekuensi gitu. Oke, jadi biarkan anak bertanggung jawab atas keputusan yang sudah mereka jawab gitu ya. Oke, kita lihat poin yang terakhir nih, setelah ngobrol tentang keputusan, nanti bisa sakit atau enggak. Nah, sempatkan waktu bersama, mungkin bermain bareng, atau ngobrol bareng, atau nonton film kartun kesukaan, ini juga penting nggak, Mbak? Penting banget gitu. Jadi itu adalah sebuah kegiatan refreshing dan rekreasional gitu. Karena kan sekarang udah nggak bisa rekreasi keluar dulu ya, jadi harus dibatasi. Jadi kegiatan bersama berkualitas dengan semua anggota keluarga menjadi salah satu jalan keluar untuk meningkatkan hormon kebahagiaan tuh Mas Rade. Jadi sebetulnya di rumah kita bisa memaksimalkan yang minimal gitu. Jadi ya udah, nontonnya di rumah aja dulu gitu. Terus mainnya ya di rumah aja dulu gitu. Jadi ini bisa meningkatkan bonding, kemudian kelekatan emosi, dan pastinya bisa joyful gitu, anak-anaknya bisa lebih happy gitu bersama orang tuanya. Oke, jadi semua hormon kebahagiaan, dopamin, oksitosin, endorfin segala macam itu keluar gitu ya Mbak ya. Dan ini menjadi sangat penting untuk kemudian ya ini bonding antara orang tua ketika mungkin orang tuanya agak sibuk dengan pekerjaannya gitu ya. Anak-anak sibuk dengan waktunya sendiri. Nah, ini penting bagi orang tua untuk menyempatkan waktu bersama, ngobrol bersama, ayah, bunda sama anak-anaknya duduk bareng, ngobrol bareng gitu ya. Ya, untuk hal-hal yang ringan aja gitu ya. Baik, terima kasih Mbak Irma sudah berbagi bersama kami pagi hari ini di Bincang Sehati. Semoga ini menjadi pelajaran baik bagi seluruh orang tua untuk gimana ya mengatasi stres dan bijak mengasuh anak selama pandemi. Terima kasih Mbak Irma, sehat terus dan salam untuk keluarga di rumah. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tema kita hari ini. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayatv. Kami akan segera kembali.
Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini dalam rangka Hari Anak Nasional 23 Juli kita membahas lindungi anak dari COVID-19. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Nah, untuk membahasnya telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Cynthia Utami, SPA, spesialis anak dari Rumah Sakit Geraha Kedoya. Selamat pagi Dr. Cynthia, apa kabar? Hai, selamat pagi Mas Raden. Kabar baik. Kabar Apa baik ya, kabar Dok, ya? Mas Raden juga? Kabar baik juga, terima kasih Dr. Cynthia. Dok, hari ini dalam rangka Hari Anak Nasional, beberapa waktu belakangan kan ya banyaklah berita tentang kasus dari anak-anak yang terpapar COVID-19 pun sekarang sudah ada 12 plus untuk vaksin gitu ya Dok ya. Nah, kita akan membahas tentang bagaimana cara melindungi anak kita dari paparan COVID-19. Namun sebelum membahas tentang itu, kita mau update dulu dong Dok, perkembangan tentang pandemi COVID-19 di Indonesia hingga saat ini gimana ini Dok? Oke, ya kita Indonesia ya bukan satu-satunya, ya namanya juga pandemi ya. Semua negara terkena. Selama 1,5 tahun pandemi ini memang untuk Indonesia mulai awal Juli, yaitu sebelum PPKM dimulai, itu memang terjadi outbreak kembali. Yang salah satunya memang karena mutasi dari virus COVID-19-nya itu. Tapi jadi outbreak-nya memang menurut saya itu paling parah di antara pandemi kita yang selama 1,5 tahun ini. Tapi dengan PPKM, ya sebagai dokter, saya melihat hasilnya sangat signifikan ya. Saat ini walaupun waktu yang outbreak kan sehari aja bisa sampai kenaikan 12 sampai 15 ribu kasus per hari positif di Jakarta ya, yang saya tahu ya kalau kita update lewat Jaki. Sekarang udah mulai melandai. Yang saya lihat tuh udah 10 ribu, 7 ribu, 5 ribu. Jadi mungkin kita belum selesai, tapi ya kita harus optimis kita bisa kalau bersatu untuk sampai pandemi ini selesai. Betul, yang penting kita taat prokes gitu ya Dok ya. Oke, salah satu juga betul, salah satu juga mungkin bisa dilakukan ikhtiarnya adalah vaksin gitu ya Dok ya. Nah, seberapa efektif sih Dok sebenarnya vaksin ini nanti ke depannya kita ngomong jangka panjang ini menekan angka penyebaran COVID-19 Dok. Sebagai edukasi juga mungkin buat teman-teman yang belum divaksin gitu Dok. Jadi memang sekarang kan COVID kita cepet-cepetan nih. Untuk apa sih yang kita mau kan ujung-ujungnya herd immunity ya. Yang katanya 90, di atas 95% kalau komunitas itu udah dapat kekebalan, kita bisa melindungi dengan yang belum dapat atau yang tidak bisa dapat karena misalnya resiko tertentu. Nah, yang memang paling baik untuk mendapatkan herd immunity ini memang salah satunya dengan vaksinasi. Dengan vaksinasi bukan hanya untuk COVID-19 aja ya, vaksinasi sebenarnya kan sudah terbukti ya untuk penyakit-penyakit lain. Misalnya dulu ada wabah polio, sekarang hampir di seluruh dunia udah tidak ada. Jadi menurut saya vaksin itu bukan sesuatu yang baru sebenarnya, itu sudah ada lama. Cuma memang sekarang jenis vaksinnya aja. COVID kan ada berbagai macam vaksin yang kita berdebat selalu, misalnya yang satu lebih tinggi efektivitasnya, yang lain lebih rendah. Tapi kalau menurut saya di saat pandemi seperti ini, vaksin merupakan satu-satunya cara ya di samping terkena ya gitu, untuk satu melindungi kita. Kalaupun kena, diharapkan memang ringan jadinya gejalanya. Dari penelitian data lebih banyak ke arah yang vaksin yang saat ini tidak ada di Indonesia, belum masuk karena publikasinya lebih banyak. Itu dikatakan kalau sudah terima 2 dosis vaksin itu setelah 2 minggu full dose itu angka kesakitan dan masuk rumah sakitnya itu bisa menurun sampai di atas 70%. Wow. Jadi menurut saya memang sangat penting vaksinasi ini. Cuma ya karena baru, sayangnya sampai sekarang, mulai dulu kan dari dewasa, sekarang sudah nih 12 sampai 17 kan. Ya mudah-mudahan ya ke depan dengan lebih banyak sudah lihat efektivitas dan mungkin side effect-nya, kita bisa targetnya ke anak yang lebih muda, tapi belum ya saat ini 12 tahun ke atas. 12 tahun ke atas. Nah, ngomongin tentang anak-anak yang sudah mulai divaksin, ini kan muncul keputusan untuk ada vaksin untuk anak-anak karena mungkin melihat
kasus anak-anak yang terpapar COVID-19 ini dok. Nah boleh diceritakan nggak dok, prevalensi atau kasus yang terjadi pada anak-anak yang terpapar COVID di Indonesia seperti apa ini dok? Oke, jadi ya di antara pandemik yang sangat menyeramkan ini, sebenarnya untuk anak yang menurut saya perlu disyukuri bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia, untungnya prevalensi COVID pada anak itu lebih kecil dibandingkan pada dewasa. Jadi pada anak itu 10 sampai 15%. Data dunia 13%. Jakarta, saya lihat Jakarta ya dari Jaki itu, saya lihat infonya itu berdasarkan usia di bawah 18 tahun, kalau kita hitung persentase juga kurang lebih 10 sampai 15. Jadi untuk saat ini yang dikatakan memang kasus anak meningkat, menurut saya itu karena secara global, secara umum kasusnya nih sekarang lagi meningkat. Tapi dari selama pandemi ini memang kasus di anak kurang lebih antara 10 sampai 15. Itu sangat perlu disyukuri ya, karena dewasa aja sekarang rumah sakit kemarin kan sempat ya overload gitu. Jadi untung banget anak sebagian besar kasus itu ringan, yang dimana tidak perlu dirawat. Tapi hal itu jangan membuat kita jadi lengah ya, mengentengkan COVID di enak ya. Tapi justru itu sebagai positif bahwa untung nih anak ternyata punya mungkin faktor protektif gitu loh, karena memang data menyimpulkan anak itu lebih sedikit, nggak tahu ya, sedikit mungkin kurang diperiksa atau memang tidak asimptomatik kan, maksudnya tidak bergejala. Dan kalaupun kena, dari data memang lebih ringan dibandingkan komplikasi yang dihadapi pada dewasa. Oke. Dok, ini kalau kita berbicara tentang anak-anak nih, kan apakah sebenarnya anak-anak ini masuk, meskipun kasusnya kalau seperti di Indonesia hanya 10-15%, tapi sebenarnya anak-anak ini masuk di kategori, kan aku juga pernah baca beberapa artikel, nggak tahu ini hoax atau beneran gitu ya, fakta gitu ya dok ya, bahwa anak-anak ini juga masuk golongan yang rentan juga terpapar, makanya mungkin pertemuan tatap muka PTM ini belum dilaksanakan, entah karena mereka rentan atau ditakutkan menjadi carrier gitu ya. Nah apakah kemudian kita berbicara juga tentang kenapa akhirnya mereka masuk di ranah orang-orang yang rentan terpapar COVID-19 karena katanya sistem imunitas tubuhnya belum terbentuk secara sempurna gitu dok. Ada yang mengatakan seperti itu. Nah gimana Dokter Cynthia melihat hal tersebut? Ya oke. Jadi tadi yang saya bilang, kenapa pada anak biasanya kan tadi Mas Raden bilang di bawah 18 tahun sistem imun belum optimal. Tapi ternyata sistem imun untuk melawan suatu penyakit, apalagi virus, itu tidak bisa langsung sistem imun tidak optimal. Tapi kalau dibagi-bagi sistem imun itu banyak yang bekerja. Yang gampangnya aja, salah satu teori yang mengatakan kenapa di anak lebih ringan dibandingkan dengan dewasa, ada beberapa banyak teori ya. Padahal imunnya kan harusnya di anak lebih belum optimal ya. Sebenarnya umur 7-8 tahun sih sistem imun di anak sehat ya, itu sebenarnya sudah optimal. Satu, karena kalau pada COVID katanya ada reseptor S2 itu yang di anak lebih sedikit, itu salah satu faktor, jadi kumannya yang masuk lebih sedikit. Kedua, yang dihubungkan dengan sistem kekebalan adalah sistem kekebalan itu ada dua, satu yang innate kita bilangnya primitif, sama satu lagi yang adaptif itu yang lebih kompleks. Nah ternyata untuk awal-awal itu menghandle virus itu penting banget tuh sistem imun yang tadi primitif itu. Nah di anak itu dari data itu perannya lebih bagus. Mungkin itu menjadi salah satu alasan juga. Jadi dengan sistem imun yang pertama si anak tuh udah bisa handle. Gitu. Itu salah satu teori ya. Yang lain mungkin di anak lebih nggak terlalu berat karena di dewasa tahu sendiri ya, komorbidnya banyak. Betul. Kita tensi tinggi, gula tinggi. Sedangkan kalau di anak kan umumnya penyakit-penyakit tersebut belum ditemui. Tapi tadi yang saya bilang, jangan lengah. Anak saya bilang ringan, tapi ada beberapa kondisi loh anak yang kita harus juga lebih waspada. Misalnya tadi kalau anak dengan penyakit jantung bawaan, anak yang
kekebalannya memang saat itu rendah, misalnya anak-anak dengan leukemia, itu kan kemoterapi kan sistem imun rendah. Anak-anak dengan kelainan ginjal kronik, atau anak-anak yang nutrisinya kurang baik. Jangan kita lupa, Indonesia ya masih banyak yang PR kita untuk meningkatkan status gizi. Karena hal demikian bisa menyebabkan penyakit COVID yang umumnya ringan jadi berat juga. Oke. Satu lagi yang dikemukakan adalah tentang pembuluh darah. Jadi endotel pembuluh darah tuh kan COVID sekarang kan hiperkoagulasi segala macam itu, di anak tuh pembuluh darahnya masih sangat bagus. Itu teori yang mendukung ya. Sedangkan kan kalau dewasa kita tahu udah perkapuran, arteriosklerosis. Jadi itu salah satu juga katanya yang membuat faktor di dewasa lebih berat jadinya dibandingkan di anak. Oke, berarti kalau ada kasus hiperkoagulasi atau pembekuan darah, pengentalan darah, anak-anak sistem darahnya masih lancar gitu ya dok ya, masih kayak jalan tol gitu ya. Oke, dok, selain faktor komorbid atau penyakit penyerta anak-anak, mungkin masalah genetik atau ya tadi kelainan jantung dan lain sebagainya sudah disebut oleh dokter Cynthia. Kan tadi dokter juga menyebut anak-anak sebenarnya itu maksimal udah imunnya di usia 7-8 tahun kalau tidak salah tadi ya dok ya. Nah berarti apakah range anak-anak di bawah usia 7-8 tahun ini yang bisa dikatakan rentan ketika mungkin mereka terpapar atau gimana nih dok? Ya tadi yang aku jelasin faktor umur bukan satu-satunya. Kalau dari data justru data sakit itu lebih banyak di 10-16 tahun justru ya kalau dibandingkan yang bawah. Tapi itu juga mungkin karena kan stay at home-nya kalau bayi kan mungkin lebih benar-benar lebih 100% bisa dimaksimalkan ya. Jadi umur bukan satu-satunya faktor yang menyebabkan dia rentan. Buktinya ternyata pada anak yang lebih besar atau dewasa kasusnya bisa lebih berat kan. Tadi ada faktor lain. Tapi jangan dilupakan tadi yang Mas Raden bilang anak itu karier. Jadi dia nggak kena belum tentu nggak kena gitu loh. Jadi dia kan tidak menunjukkan gejala atau ringan. Tapi dia dapat menularkan ke lingkungan sekitar. Nah itu yang kita edukasi benar selalu bahwa pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, tambahin sekarang kan nggak boleh kemana-mana, mobilisasi sama jangan kumpul-kumpul barang gitu. Jadi itu tetap berlakunya sama karena anak bisa menularkan virus sama banyak dan sama semuanya dengan dewasa. Nah, yuk kita patuhi aturan dari pemerintah supaya pandemi segera usai, kita bisa bahagia lagi kayak dulu lagi gitu ya Dokter Cynthia ya. Oke dok, nanti kita akan lanjut lagi ngobrolin tentang COVID-19 pada anak. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidayatv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati dan kita masih membahas tema kita hari ini, lindungi anak dari COVID-19 dalam rangka Hari Anak Nasional 23 Juli. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidayatv. Kita masih bersama dengan Dr. Cynthia Utami SPA, spesialis anak dari Rumah Sakit Geraha Kedoya. Dr. Cynthia, kita lanjut lagi ya dok ya. Ya. Oke, dok, kalau kita berbicara tentang gejala nih, nah kalau gejala ini kan ya kita tidak bisa menjudge sebenarnya kalau gejala, soalnya kan ini kayak 1000 muka COVID ini kan, dari satu ke satu orang yang lain gejalanya bisa berbeda gitu. Ada yang demam, ini nggak demam, ada yang batuk, ini nggak batuk dan lain sebagainya seperti itu. Nah, kalau di anak-anak sendiri apakah sama? Tidak ada yang sama gejalanya. Dan kemudian kalau kita ngomongin orang tua atau dewasa, apalagi yang punya komorbid, ya biasanya kan mereka ngomongin tentang saturasi, kemudian dan lain sebagainya dok. Itu sebenarnya juga kasusnya gejalanya bisa hampir sama dengan yang dialami oleh orang dewasa atau gimana kalau untuk anak-anak ini dok? Oke, iya ya, COVID 1000 muka, betul. Jadi di anak juga sama, gejalanya bisa nggak ada gejala sampai kita bilang kita bagi ringan, sedang, berat, kritis. Saya rasa di dewasa juga sama. Gejala yang paling sering, gejala virus saluran napas sebenarnya yang biasa. Bisa mulai dari demam, batuk pilek, atau tidak batuk pilek,
tapi munculnya gejala yang paling sering ya kalau di anak itu ke arah saluran cerna. Jadi muntah sangat berhati-hati ya di zaman pandemi kayak gini. Kalau ada infeksi menuju virus ya kita harus pastikan ini COVID apa bukan gitu. Jadi gejalanya yaitu, nah tadi ya untuk dewasa harus saturasi. Apa sih pengawasan yang penting untuk di anak? Kurang lebih sama. Jadi kalau memang tidak perlu dirawat di rumah sakit, kita bilangnya kan isolasi mandiri. Bedanya anak sama dewasa adalah anak perlu pengawasan tetap. Nah, pengawasan itu siapa yang paling bisa ngawasin anak? Ya pasti dewasa. Dewasanya siapa? Keluarga terdekat. Jadi kalau mama papanya pas positif dan ringan juga, tidak perlu dirawat, orang tuanya lah yang menjadi pengawas untuk isolasi mandiri. Tapi dikala orang tuanya tidak kita harus mencari pendamping lain karena anak harus butuh pengawas dalam mengamati isolasi mandiri selama 14 hari. Jadi kita pilihnya biasanya kalau orang tuanya negatif ya nggak apa-apa bisa jadi pengawas tapi dengan protokol kesehatan yang ketat ya, pakai masker gitu, itu bisa. Atau jika orang tua tidak memungkinkan untuk merawat karena satu dan lain hal, misalnya dirawat di rumah sakit, mungkin pengawas kita usahakan cari yang paling jadi dewasa, tapi yang kita lihat risikonya paling rendah. Misalnya jangan kasih ke kakek neneknya yang usianya udah lanjut atau banyak penyakit. Isolasi mandiri sama pada anak dan dewasa harus juga mengukur suhu selain saturasi kalau di anak. Jadi yang paling penting adalah lihat kondisi anak. Anak harus aktif. Itu syarat yang paling penting yang selalu kita edukasi ke orang tua. Aktif apa sih dok? Aktif itu biasanya ya tidak tidur terus, masih beraktivitas. Misalnya saat demam agak sedikit lemas ya itu wajar ya. Tapi secara umum dia masih beraktivitas, tidak ada muntah-muntah berlebihan, masih bisa makan dan minum, pipisnya normal, itu kita bilang aktif. Itu bisa isolasi mandiri, tolong dijaga saturasi, biasanya sama dewasa, 1 hari sekali cukup biasanya. Tapi yang paling penting tadi suhu juga harus dijaga. Jadi untuk melihat demamnya ini, karena demam yang lebih dari, standarnya sih 7 hari ya, tapi sebenarnya kalau 3 hari makin tinggi, menurut saya lebih baik tetap harus dikonsultasikan kembali ke dokter ya. Oke, tetap harus konsultasi ke dokter melihat gejala yang terjadi gitu ya dok ya. Oke dok, sebelum kita lanjut, Dokter Cynthia ini ada DM Instagram dari pemirsa Bijang Satya, aku bacakan ya. Dari @sinta.sby88, dok, anak saya selama pandemi ini sering demam, tapi pas antigen COVID-19 selalu hasilnya negatif ya. Jujur saya jadi parno, ini kayaknya permasalahan banyak orang ya dok ya. Jujur saya jadi parno, apa ini normal atau ada penyebab lain ya dok ya? Gimana nih dok? Sering demam selama pandemi tapi pas di antigen ini negatif terus, jadi takut nih jadi parno orang tuanya. Normal atau ada penyebab lain mungkin ini Dokter Cynthia? Oke, jadi saya jawab demamnya dulu. Demam adalah reaksi tubuh untuk menghadapi sesuatu, yang paling sering adalah infeksi. Jadi apakah itu normal? Ya tidak normal, tapi itu memang mekanisme pertahanan kita. Kita harus cari penyebab demamnya apa. Mulai dari infeksi, kurang minum, dan lainnya. Karena dalam masa pandemik ini, tadi anak saya sering demam, tapi saya antigen. Yang pertama adalah antigen bukan tes. Lebih mudah terus terang, lebih murah, dan pada wilayah-wilayah yang mungkin PCR tidak memungkinkan untuk cepat dilakukan, itu menjadi alternatif. Tapi antigen itu harus dilakukan di hari yang benar. Misalnya, yang direkomendasikan adalah pada 3 hari pertama sakit. Jadi jangan, maksudnya itu mungkin salah satu ya, yang mempengaruhi apakah hasil antigen itu jadi false negatif atau enggak. Tadi kan dibilang negatif terus. False itu memang negatif, bisa. Tapi harus dipastikan dengan PCR sebenarnya, secara spesifik. Terus cek antigennya harus 3 hari pertama sakit. Jangan udah demam-demam nih, udah hilang, tapi penasaran nih,
ceknya 1 minggu lagi, ya sudah pasti hasilnya negatif. Itu yang kedua. Ketiga, kalau itu sudah dipastikan tidak ada, kontak tidak ada, PCR negatif, ya kita harus cari penyebab demam yang lain. Tetap harus konsultasi ke dokter ya dok ya, mungkin bukan karena COVID tapi mungkin karena satu hal atau penyebab yang lain juga gitu ya. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Ibu Sinta dan semoga anaknya tetap sehat-sehat selalu ya Bu Sinta ya. Terima kasih sudah menghubungi kami. Oke dok, kita lanjut lagi. Nah kalau anak kecil kan dok, ya kita tahu bahwa anak-anak itu kan kalau aktif orang tuanya disiplin gitu ya, anak-anak kan selama masa kecil itu mereka mendapatkan imunisasi dok. Imunisasi A, B, C, D, E, F gitu lah, pokoknya banyak seperti itu. Nah apakah anak-anak yang waktu kecil itu disiplin imunisasi oleh orang tuanya, ini memiliki sistem imunitas tubuh yang lebih baik dan lebih minim lagi risiko terpapar COVID-19 dok, atau gimana nih? Ya, jadi imunisasi yang lengkap tentu akan melindungi dari penyakit-penyakit yang bisa dilindungi, campak, DPT, rubella, polio itu lebih baik, makanya kekebalannya lebih baik. Tapi untuk karena di imunisasi yang lain jadi melindungi COVID sih, saya belum baca penelitian yang demikian ya. Cuma yang harus diperhatikan adalah justru karena pandemik ini coverage imunisasi memang jadi berkurang. Nah itu yang kita harus selalu tekankan. Kalau bisa tunda imunisasi maksimal 1 bulan, tapi tetap harus dilakukan karena yang ditakutkan adalah begitu nanti COVID-nya turun, kita dapat lagi penyakit-penyakit lain yang muncul karena coveran imunisasinya jadi menurun selama pandemik. Yang mesti diingat adalah itu tadi, kita harus menjaga tetap imunisasi lain berjalan, terutama imunisasi dasar ya yang pada bayi di bawah 1 tahun. Karena itu penting untuk melindungi mereka dari sakit yang nanti bisa terjadi. Terus kemudian beberapa waktu belakangan juga ada dengar kabar dok, bahwasanya ASI ini ketika bayi ini diberikan ASI ini mereka juga bisa minim risiko terpapar COVID ya. Karena kita juga kan tahu ada beberapa mungkin teman kita atau kerabat kita yang mereka positif, akhirnya bayi mereka juga ikut terpapar gitu. Nah apakah kemudian yang sering beredar, mungkin dokter juga sempat baca, sempat dengar juga beberapa waktu belakangan, ASI katanya bisa meminimalkan risiko terpapar COVID gitu. Gimana itu dok? Ya, jadi prinsipnya ASI itu makanan terbaik, apalagi buat bayi di bawah 6 bulan ya, karena belum MPASI. Jadi makanan terbaik itu kenapa sih? Pasti ada alasannya. Karena memang selain nutrisinya paling pas dengan anaknya saat itu, bayinya saat itu, tapi memang ASI itu paling kaya dengan antibodi-antibodi. Nah, antibodi ini yang dikatakan jadi protektif untuk meningkatkan sistem kekebalan. Misalnya ada penelitian yang kemarin saya sempat baca, penelitian di luar, ibunya sudah divaksin COVID, saya lupa, kayaknya 2 minggu atau 6 minggu setelahnya, itu dicek di ASI, kadar ASI-nya, ternyata ada loh imunoglobulin A itunya dalam ASI ibunya. Itu aja karena vaksin ya, infeksinya kan harusnya kan tidak menimbulkan sakit ya. Gitu. Tapi memang berefek. Jadi kalau ibunya konfirmasi positif COVID, tapi ibunya tidak berat ya, maksudnya ringan gitu dan sedang menyusui, kita tetap edukasi untuk melanjutkan ASI. Tapi balik lagi dengan prokes yang tepat. Misalnya kalau memang lagi batuk-batuk atau kurang sehat sekali, ya ASI-nya bisa ASI pompa. Cuci tangan dulu. Pokoknya yang prokes yang tepat ya, cuci tangan, pastikan pompanya bersih. Nah, bisa dikasih dengan botol atau dengan sendok orang lain yang memberikan. Atau kalau memang terpaksa banget tidak memungkinkan hal itu, ya saat menyusui, pastikan tangan bersih dan lainnya, dan tetap harus pakai masker. Jadi ASI tetap lebih baik dibanding formula. Oke, ASI tetap lebih baik karena memang menjadi makanan utama terutama untuk
bayi-bayi di bawah 6 bulan yang memang masih ASI eksklusif gitu ya dok ya. Oke dok, nanti kita di segmen terakhir kita akan membahas, mungkin tadi kan dokter sudah menyebut bagaimana kemudian COVID di anak-anak, simptomnya dan lain sebagainya. Nah di segmen terakhir kita akan membagikan tips untuk pemirsa ya dok ya, bagaimana cara menjaga kesehatan anak atau bayi mungkin selama pandemi supaya minim terpapar COVID-19 dan tetap terjaga ya fisik dan mentalnya juga tetap baik gitu ya dokter Cynthia ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayatv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati, masih membahas lindungi anak dari COVID-19 bersama dengan Dr. Cynthia Utami SPA, spesialis anak dari Rumah Sakit Geraha Kedoya. Dr. Cynthia, di segmen terakhir ini kita akan membagikan tips untuk pemirsa gitu ya, bagaimana tips menjaga kesehatan anak selama pandemi. Yang pertama adalah ajari untuk disiplin protokol kesehatan. Nah ini penting ya dok ya? Iya. Oke, sebenarnya kalau berbicara, ya silakan dok. Karena tadi ajari protokol kesehatan itu dari kecil diajari, apalagi sekarang pandemi udah 1,5 tahun, anak-anak itu fast learner kan ya, jadi harusnya bisa kalau kita ajari pelan-pelan. Jadi kebijakannya sekarang di atas 2 tahun udah bisa diajarin pakai masker. Di bawah 2 tahun mungkin tidak diwajibkan, tapi boleh kalau pakai face shield kalau di saat keluar ya. Terus ajari yang paling penting selain pakai masker, cara cuci tangan. Dan kapan harus cuci tangan, maksudnya lebih sering cuci tangan dengan air dengan sabun atau dengan cairan alkohol gitu ya. Tapi kalau di rumah kan kita biasanya menggunakan air dengan sabun. Terus cara yang satu lagi yang biasanya sering dilupakan itu ajarin etika batuk. Itu anak-anak sudah harus bisa. Ya kalau batuk pakai tutup dengan tisu, yang setelah itu kita buang ke tempat yang tertutup, atau ya pakai lengan atas tutup ini. Jadi tidak mengurangi penyebaran. Etika batuk, masker, sama cuci tangan. Saya rasa itu kita bisa ajari. Oke, dan orang tua juga harus jadi role model ya dok ya, contoh juga gitu. Jangan ngajarin anak tapi orang tuanya enggak gitu ya. Oke, selanjutnya adalah rutin kontrol kesehatan anak. Apa aja ya dok yang harus diukur? Mungkin tadi dokter juga sempat menyebut mungkin suhu tubuh, kemudian saturasi, dan berapa kali dalam berapa lama waktu sih dok? Idealnya mungkin seminggu sekali atau setiap hari mungkin, atau gimana tuh dok? Sebenarnya sih kalau nggak ada gejala dan tidak ada kontak, ya kita sebenarnya seperti biasa aja. Anak kan pasti diawasi selalu. Jadi kalau ada tanda-tanda anak lemas, langsung ukur suhunya. Jadi nggak harus setiap hari. Tapi untuk kasus yang memang ada kontak dan PCR positif yang kita bilang masa isolasi mandiri, itu biasanya 10-14 hari. Nah di saat itu kita lebih strict untuk ukur tadi yang saya bilang, setiap hari ukur suhu, saturasi minimal sehari sekali gitu. Kalau bisa 2 kali pagi sore boleh. Sama tadi yang tanda-tanda klinis anaknya ada gejala-gejala nggak yang muntah, anak tidak aktif. Nah di saat itu kita harus tidak sendiri lagi untuk mengawasi, tapi kita harus berkomunikasi dengan dokter anak si kecil. Oke, konsultasi ke dokter gitu dok ya. Nah poin selanjutnya adalah ajak anak untuk tetap aktif bergerak secara fisik gitu ya dok ya. Kan sekarang banyak anak-anak kemudian karena sekolahnya online, habis sekolah online rebahan itu main games dok. Nah aktif bergerak secara fisik juga penting ya dok? Ya, itu penting banget, bukan hanya untuk COVID aja. Seperti kita tahu, pokoknya nutrisi, selalu 3 deh. Nutrisi, olahraga, cukup tidur. Itu 3-tiganya adalah faktor yang paling menentukan sistem imun kita untuk bekerja optimal. Kenapa olahraga perlu? Tadi bilang memang sekarang itu PR orang tua ya, gadget di mana-mana. Memang karena anak juga kasihan, nggak bisa keluar kemana-mana. Tapi ya mungkin olahraga santai di ruangan yang agak gede bisa menjadi alternatif. Atau membaca barang. Pokoknya selain sekolah online, kalau bisa sih jangan terpapar dengan media elektronik lagi ya, karena selain untuk mata juga yang lainnya tadi nggak bagus. Olahraga biarpun jalan sedikit-sedikit atau yang tadi pagi tetap harus kena sinar matahari. Kan banyak vitamin D yang terbukti sekarang efeknya sangat baik buat kekebalan.
Ternyata olahraga juga bisa meningkatkan tadi balik-baliknya semua balik ke sel-sel yang kayak anti-inflamasi kita bilangnya. Kalau kita banyak berolahraga, sel-sel itu lebih bekerja lebih optimal, ujung-ujungnya sistem kekebalan kita akan bekerja lebih optimal. Nutrisi juga gitu kan, makan buah, makan sayur, vitamin C, vitamin zinc sekarang kan yang digembar-gemborkan harus makan, harus cukup karena memang sebagai antioksidan. Tapi jangan lupa bukan cuma vitamin C, vitamin zinc doang. Pada anak tetap yang paling baik adalah nutrisi seimbang. Karena protein kita tetap perlu untuk kekebalan juga. Oh, kekebalan ya dok ya. Tetap kan sekarang banyak yang kemudian dibilang harus jaga imun salah satunya dengan makan. Sementara anak-anak itu kan agak susah makan dok, maksudnya makan sehat seperti mungkin sayur atau buah. Nah sekarang banyak yang kemudian happening kan orang konsumsi vitamin. Nah kalau untuk anak-anak konsumsi vitamin ini gimana dok? Ya, tadi ya kalau misalnya nggak sakit nggak apa, sebenarnya asal dapat dari makanan seharusnya cukup ya dok? Cukup. Kecuali vitamin D. Vitamin D memang sudah jadi rekomendasi nasional di atas 6 bulan memang kita harus suplementasi vitamin D rutin pada anak. Ada dosisnya sih masing-masing sesuai umur. Nah, kalau untuk suplemen dan lagi sakit memang juga ada dosisnya, itu bisa ditanyakan ke dokter anaknya karena berbeda menurut umur. Vitamin C dan seng ya, seng 20 mg. Kalau vitamin C ada perbedaan kategori umur. Yang terakhir tetap jalin hubungan sosial dengan teman-teman anak yang lain, mungkin lewat video call juga penting ya dok ya untuk memanage happy-happynya mereka gitu. Iya betul, anak-anak juga bisa stres loh sama kayak kita. Oke, makanya hubungannya tetap harus dijaga meskipun nggak ketemu secara langsung, tapi mungkin via online aja gitu ya dok ya. Baik, terima kasih Dr. Cynthia Utami SPA, spesialis anak dari Rumah Sakit Geraha Kedoya, sudah berbagi bersama kami pagi hari ini. Semoga di momen Hari Anak Nasional ini, semua orang tua bisa lebih bijak lagi mengasuh dan bisa lebih sehat lagi, dan anak-anaknya tetap sehat gitu ya, tidak terpapar COVID-19, dan pastinya juga orang tuanya tetap sehat dan pandemi ini segera usai. Terima kasih Dr. Cynthia sudah berbagi bersama kami. Selamat pagi, sehat-sehat terus. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Rumah Sakit Geraha Kedoya. Selamat pagi Dr. Cynthia. Bye-bye, thank you juga. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincangsehati.tv dan tetap disiplin prokes 5M. Saya Raden Madias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.